feeling ya, rasa ingin belajar lagi. Saya ingin garis bawahi dulu teman-teman bahwa yang namanya feeling, yang namanya rasa dalam hal apapun, ini bukan hanya tentang rasa ingin belajar lagi, tapi rasa dalam hal apapun, rasa malas, rasa jenuh, rasa kecewa, rasa apapun, itu namanya feeling, dan yang namanya feeling, perasaan itu harus dikontrol. Karena kalau enggak, kita akan dikontrol oleh perasaan. Dalam hal apapun. Logika dan perasaan ini dua hal yang berbeda. Teman-teman menangkan logika, perasaan teman-teman keciut, teman-teman menangkan perasaan, logika teman-teman keciut. Maka pastikan kita bermain logika. Kira-kira dengan main game ini impact-nya apa? Kita cuma punya waktu satu hari 24 jam, dan kira-kira cuma punya waktu dalam satu minggu sekian jam misalnya. Kalau udah main game online misalnya ya, drakor misalnya kira-kira yang cewek, ngabisin waktu kurang lebih sepertiga hari kita, kira-kira ini efektif nggak ya? Ketika kita mainannya logika, kita tahu apa yang harus dan dibutuhkan untuk kita kerjakan. Dan ini ketika kita berhasil memenangkan ini kita mainannya adalah ego. Kita berhasil mengalahkan ego kita sendiri atau enggak? Pada akhirnya, mereka yang bisa mengendalikan ego dan greedy, tamak atau rakus. Ego ini biasanya adalah untuk kita nih anak muda. Kalau greedy, tamak, rakus itu ada di titik yang dimana dia udah pada titik yang lebih tinggi, sukses, sudah berpunya, sampai mana? Pertanyaannya ini di greedy. Jadi ego ini adalah tentang kita memulai, ini biasanya awal-awal, dan greedy ini titiknya di atas. Dan dua-duanya ini berasal dari diri kita sendiri. Kalau ada pertanyaan, sebetulnya titik apa yang membuat hal apa yang membuat kita tidak sampai pada titik maksimal kita? Jawabannya dua, ego dan greedy. Ego dan tamak, rakus. Jadi nggak selesai. Udah dapat segini mau lagi, udah dapat segini mau lagi. Akhirnya nggak selesai. Dan titik tertinggi yang bisa dibuat oleh anak manusia kan adalah be an excellent one, yang sempurna, yang ketika kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, pastikan kita menggunakan logika, bukan lagi perasaan. Dan rasa ingin itu adalah logika, itu adalah perasaan. Pastikan misalnya kita menggunakan logika, kira-kira ini yang seharusnya kita lakukan dan yang kita butuhkan itu apa, itu yang kita kerjakan. Berat memang di awal ketika kita udah membiasakan feeling, bermain dengan feeling, tapi ketika kita mencoba sedikit demi sedikit, mulai dulu, maka kita akan terbiasa dengan memutuskan segala sesuatu berdasarkan keseharusan dan apa yang memang dibutuhkan. Cek pro kontranya apa, cek resiko impact dari apa yang kita putuskan. Misalnya kita putuskan hari ini, oke, main game dulu, nunda lagi pekerjaan. Oke, nonton dulu deh, nunda lagi. Untuk segera mendesain masa depan kita. Ya, otomatis orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita kan adalah diri kita sendiri. Ya, otomatis kita sendiri yang akan dapat impact-nya. Ketika kita bermainnya adalah tentang logika, ketika ini kita tunda, otomatis kita menunda untuk mendesain masa depan kita. Dan bukankah saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan saya? Jadi konkret kita udah pakai logika. Ketika kita mainannya adalah logika, ini akan jauh lebih rasional keputusan-keputusan kita. Dan dipikir demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu ke moderator. Nah, Mbak, ada lagi timbul satu pertanyaan di kolom chat. Ini kan tadi mereka sibuk, yang tadi Mbak Seri bilang sibuk belum tentu produktif. Nah, bagaimana bisa menimbulkan rasa atau kegiatan-kegiatan yang produktivitas, bisa merancang kegiatan yang lebih produktivitas? Karena ini menurut penanya katanya dia merasa sibuk tapi nggak produktif gitu kesibukannya. Ini menarik. Ini kurang lebih Sally memflashback Sally di tahun pertama kuliah, teman-teman. Sally kalau organisasi 4, internal kampus, 1 eksternal kampus, 5 organisasi plus kuliah asrama. Jadi kurang lebih teman-teman bisa bayangin, pagi masuk kelas, terus rapat, terus nanti kuliah lagi, terus nanti keluar sebentar dari kampus karena organisasinya eksternal kampus, nanti balik lagi, masuk kelas lagi, nanti kurang lebih habis maghrib, nanti jam 6.30 saya akan latihan UKM sampai kurang lebih jam 10:30 pulang ke asrama, nggak bisa langsung istirahat, bakal ngerjain assignment dulu. Dan sampai akhirnya ada mentor yang ngingetin, Ser, kamu tuh sibuk, bukan produktif. Awalnya saya nggak terima dibilang begitu, karena ngerasa bahwa di tengah kawan-kawan yang lain layer, bahan, saya ikut organisasi, saya ini produktif, masih merasa yakin. Dan
ketika kondisinya kayak begini, si mentor bilang, Ser, coba kamu jawab pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab, tandanya kamu manusia produktif dan saya akan jadi orang pertama yang mendukung semua aktivitas kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan ini, ya tahan dulu, tandanya kamu adalah manusia yang sibuk. Saat itu dilalahnya Sally nggak bisa jawab pertanyaannya. Jadi ya mau nggak mau harus diakui bahwa Sally adalah manusia yang sibuk. Kiranya saat ini teman-teman merasa sibuk, dan ini Sally sedikit share ya teman-teman. Jadi ini cirinya di manusia yang sibuk, atau mungkin teman-teman udah tahu bahwa teman-teman ini adalah yang sibuk. Oh mohon maaf. Oke, ini set the goals. Itu tadi adalah pertanyaan pertama yang harus kita jawab dulu. Manusia yang sibuk itu prioritasnya banyak, manusia produktif itu prioritasnya sedikit, tapi semuanya penting. Manusia yang sibuk itu bilangnya iya terus, tolongin ini dong, iya, tolongin itu dong, iya, semuanya iya. Sedangkan manusia produktif itu nggak segan untuk bilang this is yes, this is no, ini iya, ini enggak, ini iya karena mendukung apa yang menjadi target saya, yang ini enggak, mohon maaf, kalau yang ini sepertinya saya nggak mungkin ada yang lebih punya waktu dan keuangan, nggak ada masalah. Ini tentang keputusan. Dan kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan kita. Di balik sebuah keputusan pasti akan ada yang suka dan suka. Di balik sebuah keputusan pasti akan ada yang senang dan nggak senang. Di balik sebuah yes dan sebuah no pasti akan ada yang pro dan kontra. Yang ketiga, orang sibuk itu cenderung langsung bertindak, kreatif. Kalau orang produktif ini berpikir dulu sebelum bertindak. Orang sibuk cenderung multitask, maksimal 3 teman-teman yang bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan. Produktif ini cenderung fokus. Orang sibuk ini memilih ngerjain semuanya sendiri. Orang produktif ini tahu kapan tugas harus dibagikan. Ini kayaknya ini hal teknis yang bisa dibantu orang. Ya silakan. Oh ini iya salah nanti. satu ciri-cirinya. Dan menariknya adalah saat itu Sally manusia yang sibuk. Alhasil Sally harus tahan dulu, tahan dulu teman-teman. Ketika teman-teman udah termasuk dalam indikatornya adalah tipikal manusia sibuk, kalau setidaknya ini apa yang Sally pernah lakukan. Ketika Sally sadar bahwa Sally adalah manusia yang sibuk, Sally akan tahan dulu semua aktivitas. Ini waktu yang paling tepat untuk merenung. Dan tadi Sally sedikit mengulang, mohon izin, bahwa ini waktu yang paling tepat untuk merenung. Masa pandemi ini menurut saya adalah masa yang paling tepat untuk jadi kepompong. Persiapkan diri teman-teman dengan cara jawab 4 pertanyaan tadi. Setelah 4 pertanyaan tadi dijawab, maka mulai lagi aktivitasnya. Ini mana ya kira-kira dari 5 organisasi ini mana yang kira-kira memang sesuai dengan apa yang sedang saya kejar. Mulai dari 5 organisasi mengerucut jadi 2. Alhasil memang cuma 2, tapi the top. Kita langsung jadi yang top, the best version of us di 2 organisasi itu. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kapasitas teman-teman adalah dalam dunia yang sifatnya bukan organisatoris, misalnya dalam dunia seni, pastikan teman-teman kejar sampai top dari bidang teman-teman, best version. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata maju salah, mundur juga salah. Jadi setidaknya itu yang dilakukan. Kita menjawab pertanyaannya, dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Ya baik, ada lagi pertanyaan Mbak terkait dengan lingkungan. Apakah teman terdekat dan lingkungan sekitar kita bisa menentukan kesuksesan atau kegagalan kita dalam hidup? Menurut Sally sangat bisa berpengaruh. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Ada orang bisa bilang gini, kita adalah siapa 5 orang terdekat kita. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, ya kita pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang koruptor, kita lah koruptor ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang berintegritas, kita orang berintegritas yang ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang penipu, kita lah penipu ke-6. Silakan teman-teman cek kira-kira nih kita karakternya kayak gimana. Kurang lebih kita lah orang yang kayak begitu. Makanya dengan kata lain, menentukan kira kita pengen dikelilingi oleh orang-orang seperti apa, komunitas yang kayak gimana, ini menjadi penting kita lakukan, apalagi ketika kita sedang proses memunculkan imunitas. Imunitas ini maksudnya adalah konsistensi. Imunitas kita dalam mempertahankan satu good habit tertentu. Misalnya nih, sebelumnya kita senang leye-leye dalam satu hari, kita senang untuk rebahan lebih dari 5 jam misalnya.
Terus kita pengen agar waktu rebahan kita berkurang, diisi dengan hal-hal produktif. Maka cari komunitas yang memang bisa membuat kita punya hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang produktif sesuai dengan target kita. Misalnya target teman-teman adalah pengen jadi entrepreneur, cari komunitas entrepreneur. Target saya Kak adalah jadi penulis, cari komunitas penulisnya. Mereka yang pengen jadi entrepreneur, dan mereka yang targetnya mencari beasiswa ke luar negeri, ini komunitasnya pasti beda. Mereka yang pengen jadi penulis dengan mereka yang pengen jadi politikus, ini pasti komunitas dan kawan-kawannya berbeda. Jadi tentuin dulu targetnya apa, baru kemudian hal teknis, cari komunitas, skill set apa yang dibutuhin, ini baru dijawab setelahnya. Kita adalah dengan siapa kita bergaul, orang-orang di sekitar kita itu akan menentukan bagaimana lebih mindset kita, yang dari mindset itu akan turun menjadi ucapan yang kita omongin. Gak mungkin nih orang-orang yang tipikal seneng dalam dunia entrepreneur, bicaranya saham, bicaranya uang, bicara pasar kayak gimana, terus tiba-tiba teman hadirkan, tahu nggak drakor kemarin isinya gimana? Ini nggak mungkin. Ini dua komunitas yang beda, pembicaraan juga pasti beda. Ketika kita pengen memasukkan pikiran bawah sadar itu, ini adalah unconscious, pikiran bawah sadar yang memang mengarahkan kita ke sana, maka segera cari kawan-kawan atau komunitas yang memang karakternya ke arah sana, habitnya ke arah sana. Saya berpikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu ke... Ya, terima kasih Kak Serek. Ada pertanyaan lain terkait dengan ini, kata beliau mengutip dari apa yang disampaikan Mbak Serli, bahwa kita sebagai pemuda harus bisa menjadi pemenang. Sedangkan setiap orang punya versinya masing-masing dalam menanggapi kata pemenang tersebut. Nah, kata pemenang yang menurut Mbak Serli sendiri ini yang seperti apa sih? Pemenang menurut Serli adalah dia, jadi kan ada 4 tingkatan ya teman-teman. Kualitas manusia itu ada 4. 1 baik, 2 lebih baik, 3 terbaik, 4 excellent, sempurna. Mereka yang pemenang ini adalah yang ada di titik minimal ketiga, terbaik, syukur bisa naik 1 tingkat lebih tinggi. Karena saya sepakat bahwa versi pemenang itu menurut orang beda-beda. Sukses itu menurut orang beda-beda. Sukses menurut A belum tentu sukses menurut B. Sukses menurut teman-teman belum tentu sukses menurut Serli. Tapi yang namanya bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini, otomatis adalah versi sukses kecilnya kita, itu adalah sebuah kepastian. Karena kalau kita nggak lebih baik, gimana kita mau setidaknya menjadi versi terbaik kan gitu. Ada 4 tipe. Pertama adalah saya mohon izin ini mungkin agak sedikit memakan waktu untuk menjawabnya. Pertama adalah versi baik. Kita lakuin aja dulu standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Di tangga ini kita nggak perlu membandingin diri dengan orang, karena nggak akan ada gunanya, standarnya pasti beda. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang pada standar ini jatuhnya malah insecure, lama-lama kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Lakuin aja standar baik yang kita lakukan, and that's it. Tapi baik itu nggak cukup teman-teman. Good is good ketika ada yang better. Ketika ada yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, pengalaman, wawasan, skill, dia yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita adalah manusia yang lebih baik di masa depan. Dan masa depannya harus ditentukan berapa tahun. 1 tahun, teman-teman, misalnya saat ini di SMA, berarti saat lulus SMA nanti, saya harus lebih baik dalam hal A, B, C, D, daripada saya saat diterima dari SMA. Teman-teman saat lulus kuliah nanti, saat toga dipindah, alma mater dilepas, kira-kira udah punya karya dalam hal apa aja. Targetin, karena everything should be by design. Jangan mau jadi manusia apa adanya, pastikan kita menjadi manusia yang lebih baik versinya kita. Kita sebelumnya gimana, ukur, maka kita besok itu harus lebih baik dari kita yang kemarin. Ini standar yang namanya menurut saya lebih baik dibanding kita yang sebelumnya baik. Sesudah itu, naik 1 tingkat lebih tinggi, be the best one, jadi yang terbaik dalam bidang kita. Karena mereka yang kualitasnya mediocre, ini dalam bidang mereka ya, jadi teman-teman gak ada masalah kalau mau jadi penulis, mau jadi apapun, sesuai dengan passion, hobi, skill teman-teman. Senang dalam dunia sosial, senang dalam dunia sains, senang dalam dunia, silahkan teman-teman isi sendiri. Berbeda dalam hal ini gak ada masalah, justru kita bisa saling kolaborasi dalam hal ini.
Tapi pastikan kita bukan yang mediocre di bidang kita. Pastikan kita the best version of us. Dan menjadi best version of us ini otomatis menjadi semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan mau pada akhirnya kita menjadi manusia apa adanya, kita udah mengimprove dan pastikan kita memaksimalkan semua yang bisa kita maksimalkan pada diri kita. Itu artinya kita tahu kelebihan kita apa, kita memaksimalkan itu semua sehingga bisa naik satu tingkat lebih tinggi, excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena nggak ada manusia yang nggak ada salah, kita semua pasti punya khilaf. Sempurna adalah dia yang kehadirannya bisa ngasih impact ke orang sekitar, bisa ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya dalam bidangnya masing-masing. Karena kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, teman-teman. Bisa jadi itu versi menang bagi A, belum tentu itu versi menang bagi B. Tapi sejarah mencatat bahwa pencapaian tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia adalah ketika kehadirannya ini bisa ngasih dan bagi saya pemenang ini adalah sampai di titik excellent. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Pemenang adalah kita yang kehadirannya bukan dirinya sendiri, tapi kehadirannya ini bisa ngasih manfaat, kebaikan, kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang sekitarnya. Dia yang terbaik dalam bidangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa merangkul kawan-kawan di sekitarnya untuk sama menjadi lebih baik. Ini pemenang. Karena pertanyaan keempat terjawab. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Dan pertanyaan keempat itu adalah pertanyaan pamungkas karena itu bicara tentang impact. Dan bukankah sejarah bukan hanya mencatat manusia yang paling kaya, sejarah bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng. Karena ini akan lekang dimakan waktu. Sejarah juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Silahkan cek. Michael Hart menulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Ini pada akhirnya standarnya lintas batas generasi. Dan nama-nama yang masuk ini adalah mereka yang karyanya lintas batas generasi. Beda dengan orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes di tahun berapa. Ini masih sangat dalam tanda kutip baik, berubah setiap tahunnya. Tapi kalau udah bicara tentang impact, otomatis ini lintas batas generasi dan bagi Shirley ini adalah pemenang yang sesungguhnya. Itu menurut Shirley arti pemenang. Dan otomatis seorang pemenang adalah tahu kira-kira nih kelebihan apa yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa dirinya, sehingga dia bisa memaksimalkan potensi yang udah dititipin, diamanahin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada dirinya sampai di titik the best dan naik satu tingkat lebih tinggi di excellent. Semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu kepada aku. Ya, terima kasih Kak Shirley. Ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik sekali nih Kak Shirley ini. Pertanyaannya berbunyi, kenapa saya merasa tidak tertantang dengan hidup ini? Bagaimana menumbuhkan rasa tantangan untuk menjalani hidup setiap harinya? Jawabannya adalah keluar dari zona nyaman. Jangan-jangan selama ini kita nggak ngerasa tertantang karena kita terus-terusan berada di zona nyaman kita. Ya wajar nggak ada tantangan. Makanya ketika ada pertanyaan, gimana caranya menghadapi tantangan? Pertama bersyukur dulu ketika kita ngerasa ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, kok ada masalah. Bersyukur teman-teman. Ada orang yang hidupnya nyaman-nyaman aja. Ini justru dipertanyakan, dia punya goal dan ada yang sedang diperjuangkan nggak sih? Jangan-jangan hidup kita lempeng, hidup kita enak terus, ngerasa nggak tertantang karena memang nggak ada yang kita perjuangin. Nggak ada satu goal yang sedang kita kejar, nggak ada satu target yang sedang kita upayakan, nggak ada cita-cita yang sekarang sedang, nggak ada aiming, cita-cita yang sedang kita aiming, kita targetin. Dengan kata lain, keluar dari zona nyaman itu menjadi salah satu syarat kita untuk nemuin tantangan, kurang lebihnya. Jadi selama ini zona nyaman kita di mana, keluar dari situ. Caranya adalah ganti apa yang kita tonton, lihat, baca, dengar. Kira-kira ganti aja. Sebelumnya kita senang dalam hal apa, coba cek hal-hal yang kiranya ngasih tantangan baru. Coba banyak hal baru teman-teman. Apalagi di saat kuliah. Tentu yang positif ya, yang negatif gak bisa dicoba. Kita udah tahu impact-nya kayak gimana. Coba banyak hal
baru, jangan takut mencoba hal baru karena bisa jadi hal baru itu akan membuka kesempatan selanjutnya. Gelalanya adalah sekarang kita malas untuk mencoba hal-hal baru dan ya udah, berarti kita akan terus berada di zona nyaman kita. Dan bukankah 1 dari 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda adalah keluar dari zona nyaman menurut Bob Sadino dalam bukunya. Untuk itu ayo pastikan bahwa kita adalah anak muda yang bisa menaklukkan apa yang kita takutkan. Dan dari 5 hal yang disampaikan oleh Bob Sadino, apa yang ditakutkan oleh anak muda, mari sama-sama kita pastikan kita menaklukkan minimal setengahnya. 1, kegagalan. 2, apa kata orang. 3, keluar dari zona nyaman. 4, penerimaan lingkungan. 5, dikritik. Dengan kita bisa menaklukkan 5 hal tadi, maka otomatis tantangan, hambatan, rintangan, masalah itu akan datang dengan sendirinya. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya di balik. Terima kasih Kak Sherly. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara pemuda menemukan potensi dirinya untuk bisa menjadi agen perubahan yang bisa merubah dirinya sendiri, merubah sesuatu yang menurut dirinya salah di masa globalisasi seperti hari ini? Baik, ada konsep namanya ikigai, teman-teman. Menurut saya ini bagus. Banyak orang yang mendefinisikan ikigai sebagai hidup dengan memperjuangkan satu value tertentu yang kiranya itu bisa ngasih value ke orang lain. Tapi ada satu sudut pandang lain dari ikigai ini yang menurut saya menarik untuk kita ambil. Pertama adalah menurut ikigai ini kita kerjain dulu apa yang kita senang. Mulainya dari doing what we love. Kerjain dulu apa yang kita senang. Kita sebentar aja. Saya lihat. Oke, mohon maaf teman-teman. Doing what we love. Kita ngelakuin apa yang kita senangi. Dari situ kita akan nemu kira-kira apa hal yang kita rela tidur jam 2 malam, bangun jam 4 pagi. Dan kita nggak ngerasa capek karena kita senang ngelakuin itu. Dari situ kita coba kira-kira lingkungan juga menilai itu sebagai sesuatu yang baik nggak sih dari kita. Dan yang ketiga, setelah itu dianggap lingkungan baik, coba segera cek kira-kira itu ada nggak sih yang mau membayar kita atas skill kita itu. Tapi ini adalah cara yang kalau teman-teman mau menjadikan passion teman-teman sebagai profesi. Nah, itu satu cara yang pertama. Tapi cara yang kedua, otomatis itu nggak akan mungkin kita bisa dapatkan kalau kita nggak nyoba dulu. Teman-teman nggak tahu bahwa kemampuan teman-teman adalah menulis kalau teman-teman nggak pernah mencoba untuk merangkai kata. Teman-teman nggak akan tahu kemampuan teman-teman adalah fotografi kalau bahkan teman-teman nggak pernah megang kamera. Teman-teman nggak akan tahu kemampuan teman-teman itu adalah mengedit video misalnya kalau teman-teman bahkan untuk ngedit video atau softwarenya aja nggak pernah pegang. Maka dengan kata lain, coba dulu banyak hal positif. Dari situ kita akan tahu kira-kira kita yang paling bagus itu dalam hal apa. Terus yang kedua adalah perbesar networks. Maaf, yang ketiga adalah perbesar networks. Itu banyak organisasi teman-teman. Dari situ kesempatan kita untuk mencoba banyak hal baru tadi ini akan terbuka dengan sendirinya. Dikasih kesempatan, dikasih amanah dan tanggung jawab, ambil amanah itu, ambil tanggung jawab itu. Lekatkan diri dengan tanggung jawab dan amanah. Dan justru ini dilakukan saat kita muda. Karena ketika kita melekatkan diri dengan tanggung jawab dan amanah, ini akan memaksa kita untuk ini harus diselesaikan. Namanya kita makhluk sosial,
kadang-kadang kita tahu kita berada di mana, posisi terbaik kita tuh ada di mana, kelebihan kita ada di mana, setelah kita memaksakan sesuatu pada diri kita di titik maksimal. Dan ini bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menerima tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita dan lingkungan kita pada kita. Kalau baru ditunjuk misalnya, kamu jadi ketua panitia ya, aduh saya nggak bisa. Ya ini udah pesimis duluan, wah saya nggak bisa, udah realistis duluan. Ya udahlah biar mereka aja, ya udahlah biar dia aja ambil tanggung jawab, ambil amanah yang harus kita. Ini memaksa kita untuk mengeluarkan segenap kemampuan terbaik kita dalam satu bidang. Dari situ kita bisa mengukur kira-kira kita ini baiknya dalam hal apa. Atau yang keempat, dan saya senang dalam 2 tahun terakhir ini memulai dengan cara yang keempat, yaitu temukan masalah, finding a problem. Bukan nyari masalah ya nyari masalah maksudnya adalah segera kira-kira ada masalah apa. Ketika nemu masalah, segera cek ini idealnya seperti apa, dan segera cek realitasnya sekarang seperti apa. Ketika ada gap, isi gap itu dengan solusi. Otomatis yang kita kerjakan itu ada di otomatis. Selain itu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita bisa menemukan hal apa, skill apa yang harus kita pelajari, atau bahkan berkolaborasi dengan mereka yang punya skill itu untuk bisa menyelesaikan masalah. Kenapa saya lebih senang pakai cara yang keempat? Karena cara yang keempat ini bicara tentang keseharusan, kesemestian. Dan bicara keseharusan dan kesemestian, ini otomatis bicara tentang logika, bukan tentang apa yang kita senang untuk kita lakukan. Kalau nomor 1 itu mainannya feeling, teman-teman. Akan ada masanya di mana saya senang sih, tapi saya nggak senang untuk membuat ini sekarang. Itu udah beda lagi ceritanya, karena mainannya feeling. Tapi kalau bicaranya logika, pakai cara nomor 4. Ketika di situ ada masalahnya harus diselesaikan. Ujung dari literasi adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Dan masalah nggak mungkin selesai kalau nggak ditemukan dari akar masalah, the root of the problems. Dengan kata lain, bahwa menemukan akar masalah harus pakai critical thinking, dan menemukan masalah otomatis harus pakai logika. Dengan memulai tadi dengan menggunakan logika, otomatis kita tahu bahwa kita on the track dalam menyelesaikan masalah. Saya pikir demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu. Ya, terima kasih Kak Sherly. Terakhir ini pertanyaan sekaligus mungkin nanti bisa closing statement dari Kak Sherly. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah dalam koridor yang tepat untuk mimpi atau masa depan kita? Baik, bagaimana agar kita bisa berada pada koridor yang tepat, atau istilahnya adalah konsisten. Dari saya 3 hal, teman-teman. Mungkin tadi sempat saya singgung sedikit tapi belum dalam. Apa adalah cari kontrol sosial. Cari orang-orang yang punya visi yang sama, misi yang sama, target yang sama, gandeng mereka sebagai kontrol sosial. Jadi pas kita berada di bawah, leye-leye, lemas, malas, jenuh, akan ada yang ngingetin, jangan terlalu ke bawah, cukup leye-leye, target kita masih jauh. Karena dia mengeluarkan tangannya. Kita berada di atas, udah ngerasa sombong, tinggi, akan ada orang yang mengingatkan kita. Kontrol sosial kita bakal mengingatkan, Sir, jangan terlalu tinggi, jangan bukan di atas, jangan kita di sini masih jauh. Akan ada yang mengingatkan kita. Terus yang kedua adalah cari komunitasnya. Tadi kita juga sempat membahas tentang komunitas. Bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit dapat bau besinya. Dan menemukan komunitas ini kayak menentukan kita pengen bergabung di komunitas Raja Wali apa enggak. Dua komunitas ini punya mindset yang berbeda. Raja Wali itu mindsetnya habitnya di atas, kali ngeliat orang fokus, momentum datang dia turun, dia cengkram mangsanya. Kalau nggak dapat meleset sedikit, kalau nggak dapat juga dia akan balik lagi ke atas. Tapi kalau bebek ini habitnya kita sama-sama tahu bahwa kalau satu ke kanan semua ke kanan, satu ke kiri semua ke kiri. Teman-teman pengen dapat bebek gampang, tangkap aja bebek yang datang sama dengan teman-teman udah dekat dengan komunitas bebek. Silakan teman-teman pilih kira-kira mau ada di komunitas yang mana.
Tapi yang jelas pengen jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek, pengen jadi bebek, dan mimpi jadi Raja Wali. Ini dua komunitas yang beda. Dan yang ketiga, segera cari mentor. Karena orang sukses pernah bilang, bercaci terdiri dari produk raksasa itu bisa melihat dan mengambil kurang lebih apa yang raksasa itu dapat. Dan menarik teman-teman, karena kita anak muda, kita lah kurang lebihnya ya kurcaci itu, ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman kita pas-pasan, kita lah kurcacinya. Ayo sama-sama kita pastikan kita mencari raksasanya. Senang dalam dunia kepenulisan, cari mentor penulisnya. Senang dalam dunia bisnis, cari mentor bisnisnya. Karena mentor yang akan ingetin kita kira-kira jalan mana yang paling efektif untuk kita lalui. Dan untuk kita bisa konsisten, kadang-kadang mentor akan hadir untuk ngasih perspektif yang sebelumnya kita belum sampai pikiran kita, dan ilmu kita di titik itu, mentor memaksa kita untuk melihat dari sisi itu. Itu membuat kita akan terus setidaknya konsisten atau diingatkan ketika udah mau berlebihan ke bawah atau terlalu atas. Dan lebih demikian, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman semuanya. Dan Sherly mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang baik diambil, yang gak baik ditinggalkan sama Sherly. Semoga pandemi COVID ini selesai, kita bisa ketemu dan silaturahim secara langsung. Terima kasih sekali lagi, kembalikan dulu ke moderator.